Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita. Kita mulai saja diskusi kita dengan Bapak Mirvano. Kita santai saja Pak Mirvano, kita akan bahas tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Tentu saja masyarakat juga ingin tahu kekayaan Kabupaten Jember ini. Tentu saja yang sangat menentukan adalah pendapatan daerah asli. Apa saja itu Pak, pendapatan asli daerah Pak? Sumber-sumber pendapatan bagi Kabupaten Jember apa saja juga Pak? Bisa dijelaskan? Pada tahun 2016, kami mendapat target 519 miliar dan terrealisasi 582 miliar, berarti telah tercapai 112% dari total target. 112%. 112%. Kemudian pada tahun 2017 ini kami mendapat target 526 miliar. Insya Allah kita akan berjuang untuk bisa mencapai target tersebut. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah. Ada 10 jenis pajak. Ada pajak reklame, PBB, pajak hotel, dan pajak restoran. Kemudian ada juga retribusi daerah. Ada 25 jenis retribusi. Retribusi umum, retribusi usaha, dan perizinan tertentu. Kemudian ada juga sumber pendapatan yang masuk dalam klasifikasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian berikutnya adalah pendapatan lain-lain yang sah. Semua ini tidak hanya Badan Pendapatan Daerah saja yang melakukan pencapaian target, tapi kami bermitra dengan 21 dinas penghasil. 21 dinas penghasil. 21 dinas penghasil yang saat ini baru saja mengalami perubahan struktur, dan kita sekarang sedang prepare untuk memperbaiki standar operasional prosedurnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelayanan bisa dilakukan secara lebih optimal. Ya, di sana ada pajak. Pajak ini adalah kewajiban. Kemudian yang retribusi ini adalah yang dinikmati langsung oleh masyarakat. Yang dinikmati oleh masyarakat langsung. Salah satunya mungkin parkir Pak ya. Parkir seperti itu. Tentu saja hubungannya dengan dinas perhubungan ya. Kemudian di sini saya juga melihat ada pendapatan lain-lain yang saya juga termasuk juga di situ, barangkali masuk di perizinan ya, perizinan izin lingkungan dan segala macam itu. Itu tadi masyarakat Jember ada sekian sumber pendapatan daerah di Kabupaten Jember untuk digunakan tentu saja untuk pembangunan masyarakat, pembangunan ya. Tahun ini APBD kita adalah 3 triliun lebih. Dari sekian banyak pajak, kemudian retribusi dan segala macam. Apa sumber-sumber kendala, faktor utama Pak selama ini? Mungkin Pak Yanto yang selama ini bisa menjabarkan. Karena Pak Mirvano mungkin baru beberapa hari menjabat di Bapeda. Kemudian Pak Yanto sudah cukup lama. Tentu saja sudah mengetahui apa kendalanya Pak. Banyak faktor kendalanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa pada tahun 2016 capaian kita 112%. 100%. Itu dari sektor PAD. Ya. Tentu dalam pelaksanaannya selama ini tentu ada kendala, terutama yang terkait dengan pajak daerah. Dari 10 jenis pajak yang kita tangani, alhamdulillah semua target terpenuhi, kecuali PBB ini yang belum bisa maksimal. Ini spesial ada ini PBB ya. PBB seperti tayangan tadi, iya. Mungkin itu yang juga akan sampai spesial. Dengan akhir Desember 2016 baru kita capai 67%. Itu pun dari PBB tahun berjalan ditambah piutang tahun sebelumnya yang bisa kita tagih. Dari target PBB tahun 2000, piutang masih banyak sekali Pak. Piutang
perlu kita sampaikan, kita juga ada pelimpahan piutang dari KPP Pratama. Namun demikian, setelah kita lakukan verifikasi di lapangan, ada sisa pajak bumi bangunan yang masih bisa kita tagih kurang lebih 13 miliar. 13 miliar. 13 miliar. Masih ada piutang ya. Kendala-kendalanya apa Pak dalam proses pembunuhan itu? Ini terutama di pajak PBB ini Pak, kayaknya nih. Yang spesial ini adalah PBB. Yang Apa memang selama kendalanya? 10 tahun terakhir ini belum bisa maksimal, jadi belum pernah mencapai 100%. Tidak pernah ada 100% Ya. begitu. Dan mudah-mudahan ini tahun 2017 akan lebih baik dari tahun-tahun. Dan kendalanya tetap sama Pak. Apa Pak? Jadi permasalahannya sebetulnya kita sudah mencoba memberikan pelayanan maksimal. Biasanya itu juga terkait satu masalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran yang pertama, kalau petugasnya sudah melayani begitu ya, sudah jemput bola. Sudah kita usahakan untuk sampai ke wajib pajak, tapi kita cuma bisa menjangkau di wilayah kecamatan kota melalui mobiling, polling, kita Mobiling, mendatangi wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk ke depan ini perlu yang kita tingkatkan pendekatan pelayanan pembayaran PPB ini sampai ke masyarakat di desa. Iya Pak Mir, Anda sebelum di sini juga banyak mengamati beberapa perusahaan-perusahaan, juga memegang sempat PLT PDP tentang kesadaran. Apa memang kesadaran itu nomor satu? Apakah memang kepercayaan masyarakat untuk bayar pajak? Ya memang ini saling terkait. berkaitan ya. Ibarat ayam dengan telur, mana lebih dulu. Mana yang lebih dulu? Ya. Jadi prinsipnya kami telah sepakat dengan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah bahwa kami akan menyelesaikan masalah-masalah yang terus-menerus terjadi setiap tahun dengan cara-cara baru. Cara-cara baru, kreatif tentunya. Dengan cara-cara baru. Tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian kita menambah payment point sehingga titik-titik pembayaran ini bisa lebih banyak, masyarakat lebih mudah untuk membayar, serta berikutnya adalah pengawasan yang ketat bagi para petugas. Sebelum itu dibahas lebih rinci nanti, nanti akan kita inginkan bahwa itu akan dibahas secara rinci. Tapi kita ingin tahu juga berapa sebenarnya petugas penagih pajak di daerah, Pak Yanto. Mungkin yang teknis ya Pak ya. Perlu kami sampaikan tadi kan ada 10 jenis pajak yang kita tangani, tapi yang melibatkan sampai ke desa itu PBB. Jadi untuk pemungutan PBB itu ditangani oleh Bapenda, kecamatan, desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan. Ini ya. petugas-petugas resmi. Maksudnya yang berjenjang di struktur pemerintah Ya. itu. Kebetulan diatur pada Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2013. Oh, di peraturan Bupati. Di sana di pasal 34 ayat 1 tidak salah disebutkan bahwa nomenklatur lama Dinas Pendapatan, camat, desa dan kelurahan melaksanakan pemungutan PBB. Apakah kendalanya juga termasuk bahwa ketika rakyat sudah bayar pernah ditagih tapi tidak tersampaikan? Karena dia kadang-kadang juga informasi miring dalam tanda kutip juga sering kali kita mendengar bahwa terjadi penyimpangan pajak itu di petugas. Apakah benar begitu Pak? Jadi permasalahan PBB ini sangat kompleks. Jadi dari masing-masing desa atau kecamatan berbeda-beda. Ya. Saya kira seperti itu. Tentu saja ini PR berat bagi Pak Mirvan untuk bisa menyelesaikan, karena persoalan ini persoalan lama Pak, dan disebutkan tadi adalah persoalan-persoalan klasik, dan kita sudah cukup tahu dan cukup mendengar pula bahwa kasus-kasus di beberapa daerah juga ada yang memang sudah di-collecting tapi tidak masuk. Apakah benar begitu ada seperti itu? Kita akan bahas lagi nanti setelah kita akan lewati jeda ini. Tapi sebelumnya saya satu lagi sebelum ini jeda, kita ingin tahu kepada Bapak, apakah petugas pajak itu bisa dilakukan oleh swasta atau pihak ketiga, kan? Bagaimana? Memungkinkan apa tidak? Selama ini belum terfikirkan ya. Belum terfikirkan. Tetapi ini menjadi salah satu alternatif juga yang perlu
menjadi pertimbangan. Ya. Meskipun butuh kajian yang cukup mendalam terhadap itu, karena kita harus juga percaya lembaga pihak ketiga yang menangani juga bukan lembaga yang tidak bisa dipercaya kan. Kita harus cari lembaga yang memang lembaga debt collector malah. Dan itu memang dan bisa saja untuk persoalan itu diatur melalui peraturan daerah. Bisa jadi peraturan Ya. daerah. Betul. Tapi ini semua masih bisa Masih jadi wacana, wacana dan saya pikir ya patut juga untuk kita. Tapi sah-sah saja ketika sekian tahun persoalan tidak pernah terselesaikan, kemudian harus ada pihak ketiga yang bisa menyelesaikan. Saya kira harus ada tawaran begitu ya Pak. Sebelumnya kita akan lanjutkan sesi pembahasan yang kedua nanti setelah yang satu ini.